Ini Iya, abang mau liatin sesuatu sama kamu. Ini kenapa sih? Ini foto anak abang. Ini kan udah jadi istri abang. Jadi ini harus tahu anak abang. Dan ini fotonya sebelum nanti ketemu. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang aku nikahi adalah mertuaku sendiri. Orangnya putih, ganteng, tinggi. Di bintang film kan? Mau dimakan belum? Ini tadi udah masakin. Udah. Beneran. Tapi udah masak. Udah. Saya ke lapar aja. Ya udah, ini siapin dulu ya. Siap. Oke, tunggu sebentar ya. Ya. Ini ceritanya Mbak Winnie ini menikah dengan bapaknya suami gitu. Itu tahunya sejak kapan ini? Setelah saya menikah dengan suamiku. Suami yang sekarang. Itu setelah Mbak tahu bagaimana tuh reaksi Mbak itu? Ya aku kaget Kaget. waktu dikasih foto-fotonya, ini anak pertama saya, ini anak kedua. Saya kaget ternyata itu anaknya Teddy itu mantan suami Terus aku. kalau reaksi suami Mbak bagaimana tuh? Belum tahu. Mbak nggak ngasih tahu. Jadi waktu Mbak Winnie menikah dengan suami dulu, ini kita bicara dulunya, Mbak Winnie nggak kenal dengan mertua Mbak Winnie, Enggak, dia nggak datang. nggak datang. Ibunya dia kan udah nikah lagi sama bapak baru. Walaupun Cerai. tidak datang waktu pernikahan, menjalankan suami istri, hubungan suami istri dalam rumah tangga juga nggak pernah ketemu dengan mertua ini. Nggak pernah ketemu. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Ya Allah, ini nggak jadi tambah kuat. Jadi satu, nikahnya sudah dalam status yang belum jelas, ya Mbak Winnie. Yang kedua, ini nikah dengan mertua. Sebentar, saya ingin ngecek dulu dan menegaskan. Mbak Winnie yakin itu anaknya suami Mbak Winnie yang sekarang? Yakin. Mantan suami itu? Yakin. Dia nggak mungkin bohongi aku. Oke, sudah pernah ketemu misalnya bahwa ini benar-benar anaknya, jangan-jangan cuma sama rupa aja, identitasnya Iya. sudah dicek. Apa pernah dicek Misalnya nggak sampai benar-benar? namanya, sampai itunya sudah Iya, dicek. namanya ya. Nah, Benar itu mantan suami aku. mohon dicek dulu ya Mbak Winnie ya, karena ini persoalannya jadi rumit. Karena begini ya Mas Mario, jadi mertua itu nggak boleh dinikahi oleh menantu perempuan. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 23 itu dijelaskan bahwa beberapa hubungan yang haram untuk dinikahi. Jadi orang-orang yang karena hubungan tertentu menjadi haram untuk dinikahi. Yang pertama, hurrimat alaikum ummahatukum, ibu, karena hubungan darah. Iya. Gitu ya, hubungan ummahatukum, ibu. Kemudian juga wa banatukum, anak perempuan itu juga nggak boleh dinikah. Wa akhwatukum, saudara perempuan itu juga nggak boleh Nggak boleh dinikah. dinikahi. Wa ammatukum, budak perempuan yang kita miliki. Wa kholatukum, bini itu juga nggak boleh dinikah. Gitu. Terus itu ya sampai kepada anak perempuan dari istri. Misalnya ada si Anak A, tiri. Anak tiri. anak tiri dari istri itu tidak Bawaan. boleh dinikah, anak tahu. Kecuali kalau ibunya belum digauli. Jadi kalau misalnya si A nikah dengan janda, janda ini belum digauli, nah sudah pisah, ini anaknya boleh dinikah. Tapi kalau sudah digauli tidak boleh dinikah. Gitu. Demikian juga wakhola akilah abna hukum, gitu. Jadi anak atau istri dari anakmu itu juga nggak boleh dinikah, menantu perempuan. Gitu. Haram Ini hukumnya. haram hukumnya. Jadi itu, makanya saya minta Mbak Winnie tolong dicek betul-betul ya, apakah betul Iya. mantan, saya menyatakan mantan lah sementara dari suami Mbak Winnie Apa ini benar-benar betul mereka anaknya. itu Nah, anak kalau bapak? memang anak dari laki-laki yang sekarang dikawini Mbak Winnie, itu nggak boleh Mbak Winnie secara Islam. Secara hukum Islam menyatakan ini menjadi mahram. Nah, ya, mahram. Mahram itu ada 3. Satu karena keturunan darah, pertalian darah. 2 ini karena rodo atau karena susuan, Iya. saudara sesusu. 3 karena musyaharoh. Musyaharoh itu hubungan perkawinan, gitu ya. Hubungan perkawinan yang sampai menimbulkan hubungan seksual. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nikahi.
Mbak Winnie punya keinginan untuk bercerita kepada suami atau memperkenalkan suami yang baru ini, punya keinginan nggak ketemu suami lagi? Belum berani. Belum berani. Alasannya? Karena aku takut kalau suami saya nanti marah atau ninggalin saya. Takut karena suami yang sekarang ini, ya. Sebenarnya Tapi- mertua. Tapi Mbak Winnie pernah menyatakan bahwa ini mantan suami saya, ini anaknya Bapak, gitu pernah menyatakan ke saya. Belum berani. Harus dinyatakan Mbak Winnie. Jadi karena Mbak Winnie sekarang sudah tahu bagaimana hukumnya. Ya. Kalau kemarin tidak tahu, nggak masalah. Ibaratnya kalau kita makan daging karena nggak tahu, ya itu nggak ada hukumnya, Mbak Angel. Tapi begitu tahu bahwa itu daging babi atau itu daging celeng atau itu daging anjing yang haram dimakan, itu harus berhenti. Harus nggak boleh dimakan lagi. Stop sampai di situ karena ini sudah tahu. Jadi Mbak Winnie Mau tidak mau harus mengatakan kejujuran kebenarannya. jujur kepada suami, menyatakan kepada suami bahwa saya ini mantan dari anak Bapak. Iya. Dan ini secara Islam dilarang. Saya yakin Mbak Winnie, kalau Mbak Winnie mau jujur, Mbak Winnie mau terbuka, kemudian ambil sikap, Mbak Winnie akan kasih jalan yang terbaik. Nggak usah takut bahwa ini akan meninggalkan saya, nggak usah takut akan mencuekin saya. Perjalanan hidup Mbak Winnie masih panjang, insya Allah. Mbak Winnie masih muda. Insya Allah ada jalannya. Iya, Karena kalau Mbak Winnie, semuanya terserah Mbak Winnie. Iya. Nah, karena penjelasan Pak Ustadz ini begini Mbak Winnie ya. Mbak Winnie tidak melakukan ini, berbicara jujur dengan suami. Selama ini yang perjalanan Mbak Winnie ini haram gitu. Karena menikah dengan mertua, karena juga belum statusnya belum janda sebenarnya. Jadi mau tidak mau ini solusi dari Pak Ustadz harus dilakukan. Ya, tapi kembalikan lagi ke Mbak Winnie. Cuma saya mengatakan bahwa ini dari segi hukum Islam, dari segi syariat Islam, ini haram. Karena mengawini dengan mertua, Ya. yaitu ayah dari suami atau mantan suami yang sudah pernah digauli. Karena sudah sampai punya keguguran anak kan artinya Ya. sudah pernah digauli kan. Digauli. Gitu. Nah ini Mbak Winnie. Jadi sebaiknya Mbak Winnie bicara terus terang, menentukan sikap. Gitu. Apakah Mbak Winnie mau berkubang dalam lumpur keharaman dan kehidupan, atau mengakhiri semuanya ini, menentukan jalan baru, jalan hidup yang lebih baik. Insya Allah kalau Mbak Winnie mencari jalan baru yang lebih baik, Ada Mbak jalan. Winnie akan ada jalan. Pak Ustadz, ini saya pernah. Ini kan Mbak Winnie sudah tahu nih, kalau misalkan hubungannya haram dan harus lebih baik dikasih tahu, Iya. tahu. Gitu. Betul. Nah, itu caranya bagaimana biar keluarganya itu tidak berantakan, tidak bermasalah gitu. Ya, saya sarankan ini pertama dibicarakan ke orang tua. Karena yang paling dekat dengan kita kan orang tua biasanya Iya. itu ya. Diomongin dengan orang tua, ya, supaya nanti kalau Mbak Winnie belum punya kekuatan hati untuk ngomong secara langsung, biar orang tua yang menyampaikan. Gitu, orang tua yang menyampaikan. Supaya hubungan ini segera diakhiri, sehingga Mbak Winnie punya kesempatan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Hidup yang lebih normal karena berada dalam koridor syariat Islam yang lebih baik. Saya yakin Tuhan akan membukakan pintu jalan untuk Mbak Mungkin Winnie. ada amalan apa, doa-doa apa nih Ustaz? Biar Baca istighfar Mbak Winnie. Setiap hari baca istighfar minimal 100 kali dalam keadaan apapun, sambil baca sholawat 100 kali. Jadi astagfirullah, astagfirullah. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku sudah mendolimi diri sendiri karena ketidaktahuanku, karena kebodohanku. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku niscaya menjadi orang yang merugi. Baca istighfar, baca sholawat, insya Allah akan terbuka. Dan Mbak Winnie punya kekuatan batin untuk ambil keputusan, menata langkah hidup baru, menata jalan hidup yang baru, yang insya Allah akan lebih baik. Ya, mudah-mudahan dengan tawakal ini menjadi momentum untuk merubah jalan hidup Mbak Winnie, bahwa yang
selama ini ternyata keliru, karena ternyata banyak hal-hal yang harus dilakukan. Terus sekarang kita tahu. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya dan dan juga Mbak Weni. Terima kasih sudah mau berbagi cerita di sini. Kita doakan yang terbaik untuk keluarganya, ya. Semoga bisa sukses. Baik pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini acara pada pagi hari ini. Saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.